Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari kelas 10 JKT1. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab 13 yaitu Controlling Access to Files. Nah, di sini saya memiliki 9 pembahasan, yaitu yang pertama Basic Linux Permission, yang kedua User Group Leader, yang ketiga Change Ownership, yang keempat Change Permission, yang kelima Execute Permission, yang keenam Review Chmod, yang ketujuh chmod dengan number, yang kedelapan chown pada directory, dan yang kesembilan chmod pada directory. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Nah, Basic Linux Permission itu ada 3. Yang pertama yaitu ada read, write, dan execute. Nah, fungsinya untuk file dan directory itu berbeda-beda. Nah, di sini untuk permission write itu pada directory berarti list dan pada file berarti open atau membuka. Jadi fungsinya yaitu untuk membuka suatu file dan melihat suatu directory. Nah, untuk write dia berfungsi untuk mengedit sebuah file dan membuat ataupun menghapus sebuah directory. Nah, yang terakhir untuk execute merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam suatu directory. Nah, jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri. Nah, untuk read itu kodenya R, untuk write kodenya W, dan untuk execute kodenya X. Nah, langsung saja kita ke terminal. Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah yaitu ls-min. Kita enter. Nah, saya akan mencoba untuk melihat yang ini, yang pertama. Nah, untuk kalau directory itu dia pasti ada D-nya. Nah, sedangkan jika suatu file itu pasti tidak ada D-nya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu User Group Order. Nah, masih sama dengan Basic Linux Permission tadi, kita akan lihat pada ls-min-l. Nah, di sini kita akan coba fokus pada desktop. Nah, pada desktop terdapat yaitu drwx, min-rx, min. Nah, pada desktop kita bisa lihat yaitu terdapat drwx, rmin-x, dan rmin-x. Nah, drwx yang awal ini merupakan permission untuk user. Nah, untuk yang rmin-x yang kedua itu merupakan permission untuk group, dan yang terakhir yaitu rmin-x yang ketiga yaitu merupakan permission untuk group. Nah, misalkan kita sebagai user kita memiliki hak akses full untuk desktop. Nah, kalau misalkan group kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Nah, kalau misal order juga begitu, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja dan kita tidak bisa melakukan editing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu Change Ownership. Di sini kita akan coba fokus ke yang bulan.txt. Nah, di sini setelah permission itu terdapat 2 wahyu ya. Nah, wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Nah, wahyu yang kedua ini merupakan user pemiliknya dan wahyu yang pertama ini merupakan user pemiliknya dan wahyu yang kedua ini adalah grup pemiliknya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengganti ownership-nya atau kepemilikan dari bulan.txt ini menjadi bulan 3 dan grup 1. Nah, di sini kita ketik perintah chown.
Kemudian ketikkan user pemilik yang akan menjadi gantinya. Nah, di sini saya akan menjadikan ulang itu diganti menjadi ulang 3. Di sini berarti on grup 1 ini saya sudah mengetikkan on grup 1 dan txt. Nah, selanjutnya saya akan ketik ls-l lalu enter. Nah, di sini kepemilikannya sudah ganti menjadi ulang 3 dan grup 1. Lalu kita akan coba masuk ke ulang 3 itu dengan perintah su. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke ulang 3, lalu saya akan ketik perintah yaitu nano txt. Enter. Nah, di sini saya akan mengedit misalkan yaitu line 1, line 2, dan line 3. Terus saya akan menyimpannya, Ctrl X. Nah, kemudian saya akan melihatnya yaitu cat txt. Enter. Nah, di sini file yang tadi kita buat itu ada ya. Lalu saya akan masuk ke user yang pertama. Lalu saya akan masuk ke space home-nya. Lalu saya akan ketik ls-l. Nah, di sini untuk txt ini yang memiliki permission untuk mengedit hanya user pemiliknya saja. Nah, untuk root dan order itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Nah, di sini ulang itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari grup pemiliknya. Lalu saya akan cek di sini ID dulu. Nah, di sini untuk yang view saja itu hanya masuk ke dalam grup view dan dia tidak masuk ke dalam grup 1. Nah, selanjutnya jika kita cek ke manual, nah di sini itu ada tulisan peringatan. Nah, artinya itu kita tidak bisa mengedit di sini. Nah, kita bisa menghapus, namun kita tidak bisa menyimpannya. Di sini saya akan coba hapus line 4 dan line 4, line 3 dan line 2. Nah, ketika kita menyimpan itu nanti akan ada peringatan. Di sini saya akan coba simpan, coba next. Nah, ketika kita menyimpan itu dia ada peringatannya, yaitu permission denied atau dia itu tidak memiliki permission. Nah, kemudian saya akan mengecek yaitu dengan perintah cat dengan .txt. Nah, di sini isinya itu tidak berubah dan masih sama. Nah,
jadi untuk user pemilik itu memiliki permission untuk melihat dan melakukan editing. Nah, kemudian untuk root dan order itu hanya bisa membaca saja. Jadi user itu merupakan bulan 3 dan group itu merupakan grup 1. Nah, kemudian untuk order itu dia itu tidak termasuk ke dalam bulan 3 dan grup 1. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu change permission. Nah, di sini untuk mengubah permission itu kita harus login dulu sebagai user. Nah, kita masuk ke dulu, admin. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi. Nah, di sini baru kita bisa melakukan change permission. Di sini saya akan tekan atas minimal. Nah, di sini kita akan fokus ke line txt ya. Nah, di sini usernya itu harusnya rd min r min r min. Nah, tetapi saya tetap akan mencoba untuk menambahkan permission right atau mengedit grupnya. Nah, di sini itu kita ketikkan chmod lalu g itu untuk grup, kemudian w. Kita enter. Lalu saya akan coba tes lagi. Nah, seperti itulah caranya. Jadi anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya. Nah, saya akan mencoba untuk memasukkan Wahyu ini ke dalam grup 1, yaitu user mode, grup 1, user mode, min ag, min a, g besar, grup 1, bisa mencoba baca. Nah, jadi untuk user ini sudah selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan editing untuk bulan.txt. Di sini saya akan menentukan nano bulan.txt. Nah, di sini itu sudah tidak terdapat error. Nah, jadi kita bisa melakukan editing. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus beberapa line, yaitu line 4, 3, dan 2. Sehingga saya menyisakan line 1 saja. Lalu di sini saya simpan. Lalu saya akan coba lihat outputnya, yaitu bulan.txt. Nah, di sini terdapat filenya yang tadi sudah kita ubah, yaitu line 1. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu execute permission. Nah, jadi execute permission itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam suatu directory. Nah, di sini kita akan login seperti biasa. Nah, di sini saya sudah login.
Lalu di sini kita akan membuat file baru dan kita menggunakan nano d.sh. Nah, di sini saya menggunakan ekstensi .sh bukan .txt. Nah, karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell. Jadi saya menggunakan ekstensi .sh. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini saya akan ketik perintah lalu misalkan saya akan membuat yaitu lalu saya akan simpan Alex. Lalu kita akan coba lakukan tadi sudah saya ketikkan yaitu perintah slice d.sh. Nah, di sini pasti permission tidak. Jadi dia itu tidak memiliki permission untuk menjalankan filenya. Saya akan mencoba ketik ls-minl. Nah, di sini untuk d.sh itu dia tidak memiliki permission execute. Lalu kita masuk dulu ke disuruh dengan su min. Lalu kita akan tambahkan permission execute dengan perintah yaitu chmod +x d.sh. Lalu kita enter. Lalu kita akan masuk dulu ke slice home dan yaitu slice home. Lalu saya akan coba ketik perintah itu chmod +x lalu saya akan enter. Lalu saya akan coba mengetikkan yaitu ls-minl. Nah, di sini untuk d.sh itu sudah mendapat permission X ataupun execute untuk user, group maupun agent. Nah, jadi di sini saya akan menjalankan d.sh perintah slice d.sh. Nah, di sini sudah terdapat kata yang sudah tadi ketikkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam yaitu review chmod. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission. Nah, di sini kita akan coba menggunakan chmod untuk menghapus sebuah permission Di sini saya akan mencoba ls-minl. Nah, di sini kita lihat ada file .txt. Nah, ini memiliki permission untuk mengedit pada bagian group sebagai group. Lalu di sini saya akan coba ketikkan yaitu chmod q b. Lalu kita masukkan di sini. Lalu saya akan mencoba ls-minl.
Nah, di sini bisa dilihat untuk bulan txt ini permissionnya hanya read saja. Nah, untuk permission write ataupun edit itu sudah hilang. Jadi chmod itu tidak hanya digunakan untuk suatu permission, tetapi juga bisa digunakan untuk menghilangkan suatu permission. Ini bisa Nah, di sini kuncinya itu yaitu misalkan user itu menggunakan U, dan untuk group itu menggunakan G, dan other itu menggunakan O. Nah, misalkan juga di sini misalkan yaitu red, dia menggunakan R, bright dia menggunakan B, dan execute dia menggunakan X. Nah, untuk menghafalkan itu cukup mudah karena di sini kita tinggal huruf depannya saja, misalnya yaitu user itu U, group itu G, ada itu O, red itu R, bright itu B, dan execute itu X. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission ataupun menghilangkan suatu permission dengan menggunakan karakter ataupun alfabet, nah di sini saya akan menggunakan number untuk menghapus ataupun menambahkan. Nah, di sini kodenya itu untuk execute itu nomor 1, untuk write itu nomor 2, untuk other itu nomor 4. Jadi sebelumnya saya masuk dulu ke dalam Word. Lalu saya akan masuk ke slide sebelumnya. Di sini saya akan ketik ls dulu, -a. Nah, di sini kita fokus ke bulan.txt. Nah, saya akan mengubah permissionnya itu untuk user dia memiliki file access, kemudian grupnya itu bisa membaca dan mengedit, lalu untuk other bisa membaca. Di sini saya ketikkan chmod. Untuk usernya itu sebelum itu kita jumlahkan dulu di sini jadi 47, dan untuk itu jumlahnya ada 6, dan yang ada itu bisa membaca berarti angka 4. Lalu kita masukkan user. Lalu saya akan coba ketik sampel. Nah, di sini untuk bulan txt ini sudah benar ya, yaitu untuk user yang memiliki file access, kemudian grupnya bisa membaca dan mengedit, lalu tugasnya itu bisa membaca.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu chown pada directory. Nah, di sini kita fokus ke dir A. Nah, jadi dir A itu memiliki user Wahyu dan milik grup Wahyu. Nah, lalu saya akan ubah kepemilikannya menjadi bulan 3 dan grup 1. Di sini kita ketik perintah chown coba sinyal. Nah, di sini untuk dir A itu kepemilikannya sudah berganti menjadi bulan 3 dan grup 1. Tapi kita akan mencoba dulu, yaitu ls -l dir A. Nah, di sini dir A masih memiliki isi, dimana kepemilikannya itu masih Wahyu. Jadi dia itu milik user Wahyu dan nah, artinya jika kita menggunakan perintah chown bulan 3 grup 1 dir A, yang akan berubah kepemilikannya itu hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya. Nah, bagaimana caranya agar isi dari direktori itu kepemilikannya berganti? Nah, di sini kita akan coba chown min help. Nah, di sini kita bisa menggunakan R besar untuk recursive. Lalu saya akan mencoba chown min R besar, lalu min 3 grup 1 dir A. Lalu saya akan coba -l. Lalu saya akan mencoba melihat -l dir A. Nah, di sini yang isi dari dir A itu kepemilikannya sudah berganti menjadi bulan 3 dan grup 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu chown pada directory. Nah, di sini kita fokus pada dir A. Nah, di sini itu untuk dir A, untuk user itu full access, untuk grup hanya R dan X, dan untuk other juga sama, yaitu R dan X. Nah, di sini saya akan tambahkan permission juga untuk grup. Di sini kita ketik dulu ls -l. Di sini saya akan menggunakan perintah chown sw dir A. Lalu enter. Di sini saya akan ketikkan -l. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk isi dari dir A dengan perintah ls -l dir A. Nah, di sini terdapat isi pada dir A. Nah, di sini isinya itu dia permissionnya sama semua. Nah, selanjutnya saya akan ketik perintah chown. Nah, bedanya di sini itu setelah chown dia diberi min R besar. Lalu saya akan coba ls min A. Lalu saya akan mencoba ls min L dir A.
Nah, di sini untuk isi WA itu dia sudah sama-sama berubah. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.